Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, mari kita lanjutkan belajar hari ini, yaitu kita menginjak pada subtema 3 dari tema 1. Pembelajaran 2. Anak-anak bisa membuka bukunya pembelajaran 2 di mulai halaman 40, 41 dan 42. Pembelajaran 2 ini adalah materi dari IPA, Bahasa Indonesia dan SBDP. Baiklah, mari kita mulai dari materi IPA, yaitu tentang materi kelainan pada tulang. Pegal adalah kondisi di mana tulang terasa kaku. Akan tetapi pegal bukanlah termasuk kelainan pada tulang. Ada beberapa macam kelainan yang terdapat pada tulang sebagai organ gerak pasif. Contohnya adalah sebagai berikut. 1. Osteoporosis. Osteoporosis adalah pengeroposan pada tulang. Penyakit ini disebabkan oleh kekurangan kalsium dan vitamin D. Osteoporosis ditandai dengan tulang menjadi mudah retak dan patah. Kemudian yang kedua adalah rematik. Penyakit ini menyebabkan rasa nyeri pada persendian. Rasa nyeri ini terutama dirasakan pada pergelangan tangan, kaki, dan siku. Yang ketiga adalah kifosis. Kifosis adalah kelainan tulang akibat sikap duduk yang terlalu membungkuk ke depan. Kifosis juga disebabkan kebiasaan duduk dengan meja yang terlalu rendah. Akibatnya tulang belakang menjadi bungkuk. Keempat, lordosis. Lordosis adalah kelainan tulang akibat sikap duduk yang menyebabkan tulang belakang melekuk ke depan. Lordosis terjadi karena kebiasaan duduk dengan meja yang terlalu tinggi. Jika kebiasaan ini dibiarkan terus-menerus, maka tulang belakang akan menjadi melekuk ke depan. Kemudian yang keempat adalah skoliosis. Skoliosis adalah kelainan tulang akibat sikap duduk yang terlalu membelok ke samping. Sikap duduk seperti ini membuat posisi tulang belakang membelok ke sebelah samping. Yang keenam, polio. Penyakit polio atau poliomyelitis adalah penyakit kelumpuhan yang disebabkan oleh virus. Penyebab penyakit polio adalah poliovirus atau PV. Biasanya kasus terbanyak penyakit polio menyerang pada anak-anak. Namun bukan berarti orang dewasa bisa bebas dari penyakit polio. Penyakit yang ketujuh adalah rakitis. Rakitis adalah penyakit karena kekurangan vitamin D atau kekurangan sinar ultraviolet dari cahaya matahari pagi. Penyakit ini biasanya dialami oleh anak-anak. Penderita rakitis mengalami pembentukan tulang yang tidak sempurna. Contohnya pada kaki anak yang berbentuk huruf O atau X. Itulah anak-anak materi dari IPA. Anak-anak bisa mengamati gambar yang ada di bukunya di halaman di halaman 72. Kemudian amatilah gambar berikut, isilah titik-titik di bawah setiap gambar sesuai dengan kelainan tulang yang disebabkan oleh posisi duduk yang ditunjukkan pada gambar.
Jadi anak-anak bisa latihan sendiri di rumah kelainan tulang apa yang terjadi pada gambar yang ada di buku. Untuk selanjutnya materi bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut dengan seksama. Anak-anak bisa membacanya sendiri di rumah. Teks yang ada di bukunya yaitu pada halaman yang berjudul posisi dan sikap duduk yang benar. Posisi dan sikap duduk yang benar, dibaca teksnya. Kemudian perintahnya adalah untuk mencari ide pokok yang terdapat pada bacaan tersebut. Tentukan ide pokok dari setiap paragraf pada bacaan yang berjudul posisi dan sikap duduk yang benar. Halaman 69. Untuk lebih mempermudah, mari kita kerjakan bersama mencari ide pokok dari bacaan tersebut. Pada paragraf pertama, ide pokoknya adalah berbagai posisi tubuh yang tidak benar dapat mengakibatkan otot-otot bekerja secara berlebihan. Kemudian ide pokok dari paragraf kedua adalah tulang punggung merupakan bagian tubuh yang memiliki peranan besar dalam menjaga kestabilan tubuh. Ide pokok paragraf ketiga, posisi dari sikap duduk yang benar. Paragraf keempat, tidak boleh duduk dengan jangka waktu yang lama. Paragraf kelima yaitu cairan dalam tubuh juga dapat menjaga kesehatan tulang. Kemudian paragraf yang terakhir, ide pokoknya adalah memilih meja dan kursi yang tepat saat duduk. Itulah anak-anak materi dari bahasa Indonesia. Kita lanjutkan materi SBDP. Tahukah kamu apa pengertian komik? Secara umum, komik dapat diartikan sebagai salah satu media yang berfungsi untuk menyampaikan cerita melalui ilustrasi gambar untuk pendeskripsian cerita. Selain itu, komik juga dapat diartikan sebagai karya sastra berbentuk cerita yang ditampilkan berupa gambar yang di dalam kisah ceritanya terdapat satu tokoh yang diunggulkan. Dalam bidang pendidikan, komik dapat digunakan sebagai bahan ajar atau media pembelajaran. Adapun bahan ajar yang jalan ceritanya seperti komik yang menuangkan cerita tentang potensi lokal daerah. Demikianlah anak-anak materi dari SBDP dari pembelajaran 2. Kemudian untuk lebih memahaminya, anak-anak bisa membaca di rumah pembelajaran 2 halaman 67. Selanjutnya, tolong dikerjakan tugasnya pada penilaian pembelajaran 2, yaitu nomor 1, nomor 2, nomor 5, dan nomor 8. Kerjakan dengan baik dan teliti. Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.